Kita lanjut materi. Mudah-mudahan selesai karena cukup banyak materi yang ada di sini. Ya, materi untuk PAT ini termasuk. Oke, mudah-mudahan kita bisa selesaikan. Jadi materi kita selanjutnya adalah algoritma pemrograman. Jadi ada dua kata ya, algoritma dan pemrograman. Kalau algoritma di sini adalah merupakan langkah-langkah logis ya, yang berurutan untuk menyelesaikan suatu masalah. Ya, pemrograman ini cara menuliskan sintaksnya, bahasanya, ya, untuk mengurai algoritma yang sudah disusun, ya, untuk mencapai suatu hasilnya. Nanti hasilnya seperti apa? Contoh, kita ingin memperoleh suatu hasil, misal hasilnya 10 gitu ya. Mungkin besok algoritmanya adalah 5 tambah 5. Paham ya? Mungkin ada memperoleh angka 10 itu dengan 5 kali 2. Ada yang menghitung dengan 2 tambah 2 tambah 2 tambah 2 tambah 2. Hasilnya sama ya. Nah, itu langkah-langkahnya, algoritmanya bisa beda-beda ya. Hasilnya sama. Paham ya? Nah, dari rumah Anda punya masalah hidup enggak? Bagaimana cara menyelesaikan satu masalah? Anda kan berpikir ya. Nah, alur berpikirnya itu adalah algoritma ya, untuk mencapai suatu pemecahan masalah. Bagaimana cara Anda untuk sampai ke sekolah dari rumah? Ya, ada banyak rute kan ya. Nah, kira-kira rute yang dipilih yang seperti apa? Pastinya Anda punya rencana di rumah ya. Kalau ada banyak perjalanan, kira-kira lewat yang mana? Yang sekiranya paling cepat dan paling aman sampai di sekolah. Gitu ya. Algoritma yang baik adalah algoritma yang paling pendek. Karena apa? Karena lebih hemat memori. Ya. Paham ya? Nanti di dalam pemrograman nanti akan Anda temui variabel dan persangka. Baik, kita lanjutkan. Ini dasar ya. Baik. Pemrograman, proses menerjemahkan rangkaian logika atau alur berpikir yang disebut dengan algoritma menjadi notasi atau karakter bahasa pemrograman. Yang mana bahasa pemrograman ini macam-macam ya. Sama dengan bahasa kita, bahasa manusia. Ada bahasa Indonesia, bahasa Jawa, bahasa Madura, bahasa Inggris gitu ya. Macam-macam. Nah, nanti karakternya masing-masing, tapi tujuannya sama. Gitu kan ya? Tinggal kita mau masuk ke mempelajari bahasa yang mana. Gitu kan ya? Nah, dalam hal ini bahasa pemrogramannya adalah C++. Itu yang digunakan untuk bahasa pemrograman internasional ya. Seperti yang Olimpiade sekarang ini menggunakan C++. Nah, itu yang kita pelajari. Kalau bahasa manusia itu bahasa Inggris, itu yang dipelajari ya, bahasa internasional. Ini C++. Nah, tujuannya apa? Dapat dimengerti ya, supaya dapat dimengerti dan dijalankan oleh komputer ya. Seperti program yang ada di dalamnya akan ada ini ya, bahasa pemrograman, ada sintak coding bahasa pemrograman. Kalau ada error di situ, pastinya komputernya tidak akan bisa jalan ya, aplikasinya tidak akan bisa jalan. Syaratnya harus bisa dijalankan, artinya tidak ada error. Gitu kan ya, berarti logikanya harus benar, algoritmanya harus benar. Ya, bagaimana cara bikin kopi yang manis? Kasih dulu. Udah punya kan ya langkah-langkah gitu ya, supaya kopinya jadi manis. Salah langkah kopinya bisa jadi tidak manis. Ya, gitu ya. Baik, nanti kita ceritakan lebih lanjut. Ya, yang penting Anda paham ini dulu. Paham ya sampai di sini pemrograman? Bahasanya seperti ini banyak. Ya, Python ya, dan ada Pascal, ada C++, ada Java, PHP dan seterusnya. Jika kita mau mendalami bahasa yang mana, mau dipelajari semua silahkan kalau ada musiknya. Gitu ya. Kita pakai C++ yang ini. Baik, algoritma di sini adalah merupakan langkah-langkah logis yang dilakukan untuk menyelesaikan permasalahan yang disusun secara sistematis. Ya, algoritmanya, langkah-langkahnya bisa Anda tuliskan langsung. Ada 3 cara ya. Alurnya bisa ditulis langsung, berurutan gitu ya.
Cara bikin kopi yang manisnya, tulis ya, dimulai dari menyiapkan alat dan bahannya, gitu ya, didihkan air, ya, dan seterusnya sampai jadi kopi manis, dituliskan. Ada yang menuliskannya algoritma menggunakan flowchart, ya, diagram alir. Ya, nanti kita belajar juga ya, diagram alir. Saya berurutan. Ada yang menuliskannya menggunakan pseudocode potongan program. Pseudocode ini potongan program, ya, bukan program jadi gitu ya. Kita menuliskannya semi program. Rancangannya pakai bahasa program, algoritma. Jadi algoritma langkah-langkah logis yang dilakukan untuk menyelesaikan permasalahan yang disusun secara sistematis, harus berurutan. Ya, kalau tidak berurutan, artinya nanti kemungkinan akan terjadi salah langkah atau error ya. Makanya di dalamnya nanti ada percabangan ya, seperti ada nanti rute dari rumah ada percabangan ya, dan ada perulangan ya. Baik, lanjut. Kenapa menggunakan bahasa C++ ini? Bahasa sendiri ya, sekaligus fleksibel dan seterusnya, lebih ringkas bahasanya. Kalau bahasa program lain mungkin lebih panjang, dipaskan bisa lebih ringkas lagi cara penulisan. Kemudian deklarasinya seperti ini, struktur programnya ya. Struktur programnya terdiri dari yang atas deklarasi header atau library, perpustakaan. Ya, ini ada perpustakaan, ada apa ya, yang menyediakan layanan. Perpustakaan menyediakan layanan. Jadi nanti ada layanan sains, berarti nanti isinya buku-buku sains, gitu ya. Ada fiksi, ya, buku-buku fiksi, gitu ya. Nanti library-nya masing-masing. Nanti kita temui library, ada EcoStream, ada STD, ada seterusnya, ya. Deklarasi variabel dan konsepta yang kita pelajari ya. Penamaan ya. Ini penamaan variabel dan konsepta. Kemudian ada deklarasi fungsi, ini pemrograman modul ya. Nanti kita pelajari kelas 11 ya. Fungsi dan prosedur. Kelas 11 ya. Kita nanti di kelas 10 ke fungsi utama saja. Fungsi utama, fungsi main ya. Nah, program sederhananya seperti ini contohnya ya. Yang di atas include IOStream ini adalah merupakan library-nya. Ya. Nanti kalau ada deklarasi variabel nanti ada di sini bawahnya atau di dalam program utama atau di sebelumnya ya. Di dalam fungsi utama atau di sebelum fungsi utama. Boleh ya. Dan sini ada using namespace std titik koma. Ini supaya kita tidak menuliskan std sebanyak baris yang kita tuliskan di buku program. Contohnya ya, kalau sini ada cout hello world di awalan, kalau ada using namespace std berarti harus kita tuliskan std.2.2 di sini. Ada lagi di bawahnya hello world lagi yang kedua, tulis lagi std.2.2 sebelum cout. Capek kan ya? Nah, sebaiknya diringkas jadi using namespace std. Besok ingin Anda mencobanya dulu untuk ini supaya kenal ya di program utama. Coba buka Chrome dulu semuanya. Ketikkan online GDB, ini online GDB ya, online GDB, online GDB bisa lewat HP nanti. Tapi kalau mau pakai yang versi offline-nya, download di Play Store JDoodle, double O ya, JDoodle. Nah, tapi nanti harus ada setting di situ ya, ada setting. Kalau ada karakter in, contohnya harus mengaktifkan interaktif dan seterusnya ya. Nah, enak versi online aja deh, online GDB. Sudah? Sudah di Chrome semua? Sudah diketikkan ini? Sudah. Ya. Anda harus paham dasarnya supaya bisa mengerjakan nanti ya. Supaya bisa pemrogram ya. Pahami dulu dasarnya. Nanti soal-soal PhD-nya nanti ada soal-soal seperti ini, soal-soal dasar ya. Baik, sudah online GDB? Pilih yang ini yang atas atau C++ compiler langsung nggak apa-apa ya. Kasih pilih yang atas dulu ya, online GDB. Nah, di sini ada select language, ya, select language, select, pilih C++. Ya, sudah? Taruh. Apakah tulisannya sama dengan yang Pak Isuki? Hello world?
Ada STD titik dua sama persis. Sudah semua? Udah. Ayo tampilannya dibuat seperti ini. Online DB language C++. Sudah, nanti masuk lihat. Udah bisa ya Pak? Tidak. Oh bisa. Sudah? Online GDB. Nah, sekarang ini programnya, ya. Seperti yang Pak sebutkan, di sini ada fungsi utama ya. Fungsi utama main ini adalah utama. Namanya fungsi harus diikuti dengan tipe data. Biasanya tipe datanya untuk fungsi utamanya adalah int, in. Ini adalah bilangan bulat ya. In. Ya. In main di program utama biasanya seperti itu. Kemudian ada kurung buka kurung tutup ya. Kemudian ini kurung kurawal buka, ini artinya begin, mulai. Kurung kurawal tutup, ini end, stop. Gitu ya, harus ada ini awal dan begin, stop. Gitu ya. Nah, sama nanti di kalau flowchart ada mulai, ada stop ya, start, ada stop. Baik ya. Ini sudah program jadi. Ya, coba Anda jalankan run. Ya, Mas run. Muncul kan? Belum. Nah, ini namanya layer output di bawah ya. Layer output hasilnya nanti seperti yang itu di bawah. Cetaknya adalah hello world. Karena yang dituliskan adalah hello world. Si out artinya adalah karakter out. Artinya kalau kita tulis di layar input di sini, nanti munculnya di layar output ya, karakternya yang kita tuliskan tadi. Tapi kalau kita menuliskan di layar output, ingin disimpan, namanya karakter in, ya. Kalau nulis di layar input, jadinya si out. Kalau di layar output, jadinya si in. Kalau kita menuliskan, tadi saya sudah jelaskan, ya. Paham sampai di sini? Nah, tadi ada std ini ya. Nah, berarti kalau kita nulis lagi di sini harus ada std gini ya. Cout. Setelah cout ada gini ya. Kurung buka 2 kali. Kurang dari. Ya. Kemudian kalau string biasanya atau kalimat awali dengan 2 tanda petik ya. Selesai gitu ya. Akhirannya jangan lupa titik koma untuk memisahkan antara sintak yang satu dengan yang lain. Titik koma. Ya. Kalau dijalankan, nah hello, hi, gitu ya. Tapi ini tidak ada spasinya Pak. Harusnya ini ada di bawah. Sebentar lagi. Nah baik, di sini ada stj.2. Ya, kan capek kalau nulis seperti terus. Nah makanya ditulis di atas. Coba ditulis using namespace std titik koma setelah library Udah kelihatan. using namespace std. Space. Anda bisa lihat sambil di modulnya di yang sudah masuk. Nah baru kalau sudah using namespace std ini std.2 nya dihapus. Tidak usah ini sudah ya, langsung isinya. Nah seperti itu ya. Ya. Paham ya? Ada pertanyaan sampai di sini? Bisa semua? Ada yang sudah merasakan error? Belum. Nanti bersahabatlah dengan error ya. Karena tidak pasti satu kali kita mengetik program langsung berhasil. Sudah, seperti ini hasilnya. Hello hai nyambungnya. Hello world hai. Sambung. Ada yang masih belum selesai? Ngacu. Hah? Kok ada kurang tutup? Bukan ada kok. Yang sudah berhasil coba ngacu. Baru 2.
Sudah. Ya, Faisal sama Anissa. Faisal sama Faisal. Yang lain belum? Tapi paham ya yang saya jelaskan? Ya, coba kembali lagi ke layar. Baik sebagai supaya karena besok terus terang diburu waktu sih. Karena kita pertemuannya memang terbatas. Di semester 2 ini ada 2 proyek, ya. Belum lagi ada bulan puasa, ya. Baik. Lanjut. Si Ot. Hello World, kenapa kok nyambung seperti ini, Pak? Harusnya ada spasi atau di enter lah, Pak, ya. Kalau mau diberi spasi harusnya di sini hello world, setelah word D kasih spasi 1 gitu. Nah, dilakukan jadi ada spasi, gitu ya. Jadi intinya kalau ada apa namanya tanda petik itu yang akan tercetak termasuk spasinya. Cetak di layar putih, gitu ya. Tadi kan ada spasi. Jadi ya. Kalau di enter bagaimana, Pak? Tekan di bawah. Nah, kalau diletakkan di bawah berarti kita perlu enter ya. Enternya ada 2 cara. Ada backslash n ya. Seperti ini ya. Backslash n. Ini sudah enter ya. Sebelum tanda petik diisi out. Coba kita run. Oh. Ya. Setelah word backslash n. Backslash terbalik ya. Atau seperti ini. Saya sudah pakai backslash karena ini si out ya. Sebelum titik koma, ini masih ada lanjutnya. Setelah ngetik hello world ya. Kita beri enter. Enternya beri kurang dari 2 kali lagi ya. ENDR. Endline. Artinya endline ya. ENDR. Sama, kalau dijalankan seperti ini. Tapi tidak boleh kalau Anda menuliskannya seperti ini ya. Apa namanya? Nah, ini kan ENDL ya. Jadi kan seperti ini. Nah, setelah titik koma baru Anda gini lagi ya. ENDL titik koma. Gitu ya. Run, maka akan terjadi error. Ya, error seperti ini ya. Di baris ke-14. Nah, lihat baris 14. Berarti ini ada salah. Nah, di baris 14 ada salah ketik. Ya. Harusnya kalau mau terpisah boleh seperti ini, ditambahkan si out juga. Ya. Si out. Si out ENDL ini artinya adalah enter ya sebetulnya. Coba dijelaskan. Paham ya tadi? Bisa disatukan ya. Ini gini ya. Ini kan tanda kurang dari itu adalah pemisah. Bisa dijadikan satu sekon. Coba ya. Ini masuk buang. Nah, seperti itu ya. Nah, nyambung kan? Belum titik koma ya. Nah, ini juga bisa disambung dengan yang ini. Yang ini. Nah, masuk buang. Nah, seperti itu ya. Setelah ENDR, pemisah lagi, kurang dari, sambung hai baru titik koma. Satu si on. Dipisahkan oleh ini. Ya, coba sama. Itu kalau mau diringkas. Tahu ya peruntukannya? Paham? Ada pertanyaan? Bisa? Kalau mau digabung bisa Pak sebetulnya ya. Ini ya, kalau mau digabung jadi satu kata gimana caranya? Dihapus ini. Ini pasti hapus ya. Ini. Tapi hai-nya ada di bawah ya. Maka nanti dikasih backslash n. Ya. Gitu ya. Paham? Hai-nya ini ya. Nah, ada spasi ya. Paham? Cara penulisan?
Ya, ingat-ingat ya. Nah, lanjut atau masih bingung? Lanjut. Baik, lanjut. Sudah seperti ini. Kita lanjutkan. Tipe data. Nah, tipe data ini ada 5 ya. Integer untuk bilangan bulat seperti ini 5, 7 atau 4, 8. Float atau double ini untuk pecahan seperti 3,14, 5,55 dan komanya pakai titik. Ya, 3.14. Gitu ya. Kenapa aku pakai titik, Pak? Karena program C++ yang buat orang Bandung, ya, bukan orang Indonesia. Kemudian tipe data boolean ini true false, benar salah. Ya. Salah satu nol. Kemudian tipe data char ini untuk satu karakter. Tipe data untuk satu karakter. Biasanya digunakan untuk pilihan ya. Apakah Anda ingin keluar ya atau tidak, gitu ya. Ya, ada pesan kayak gitu kan? Nah, itu biasanya pakai char. Ya. Char ini diapit oleh satu tanda petik di awal dan akhir. Beda dengan string tadi ya. String huruf lebih dari satu karakter. Kalau string harus diapit oleh 2 tanda petik di awal dan akhir. Ya, seperti ini tadi contohnya. Ya, di awal dan di akhir ya. Itu ya. Udah. Lanjut. Ini contohnya. Nah, untuk tidak ya kalau praktek ini. Baik, saya jelaskan aja dulu ya sampai akhir ya. Baru nanti Anda praktek ini. Ya, apa ya? Baik, saya jelaskan ini dulu. In main, di dalam in main bikin n ya. Di sini ada in x sama dengan 10. X di sini adalah merupakan variabel x, y, z, a. Ini adalah merupakan variabel penamaan, variabel penamaan, variabel. Ya. Di dalam variabel itu ada tipe data. Tipe datanya apa? Kalau x tipe datanya int, artinya bilangan bulat. Kalau y ini tipe datanya string, artinya karakter. Ya. Lebih dari 1. Ya. Kalau z ini adalah char, artinya karakter, 1 huruf atau 1 angka. 1 karakter. Nah, ini adalah float, artinya tipe data bilangan pecahan. Semuanya harus nyambung. Ketika in, berarti di sini harus bilangan bulat. Tidak boleh di sini Anda tulis in x sama dengan 10,5, tidak boleh. Kalau 10,5 yang Anda tuliskan sedangkan tipe datanya in, akan terjadi salah atau error ya. Gitu ya. String y, ya, variabel y adalah tipe data bilangan, tipe data string. Ya. Nilainya adalah Thailand. Ya. Diapit oleh 2 tanda petik ya. Kalau char 1 tanda petik. Float 0,5 komanya pakai titik. Nah, cout di sini adalah untuk menampilkan gaya output. Cout menampilkan x sama dengan ya, yang ada di dalam tanda petik di sini akan tampil di layar output. Bayangkan, ya, menampilkan x sama dengan, gitu ya. Nah, kemudian sini ada pemisah lagi ya. Misal lagi x ini adalah variabel, yang mana variabel x ini adalah tipe datanya bilangan bulat dan memiliki nilai ya. Nilainya adalah berapa? 10. Berarti nanti munculnya di layar output adalah menampilkan nilai x sama dengan 10. Paham? Baru setelah itu enter. Di bawahnya ada tulisan lagi, menampilkan nilai y sama dengan Taylor dan seterusnya. Jadi outputnya seperti itu. Nanti dicoba ini ya. Paham? Alurnya? Nah, kalau yang tadi variabelnya x, y, z, a. Kalau yang sekarang ini variabelnya adalah angka, nama, pecahan dan huruf. Sama ya. Angka ini adalah bilangan bulat 100. Nama ini adalah string Rudy. Pecahan ini adalah bilangan float ya, pecahan 0,9. Huruf ini adalah karakter C ya. Jadi nanti munculnya di layar output menampilkan angka, manggil angka ya. Ini ada 100. Penampilan angka sama dengan 100. Menampilkan nama sama dengan di, gitu ya. Paham ya? Nah, nanti dicoba tadi. Ini tugasnya, nanti dilihat. Coba sendiri tulis ya. Dan saya jelaskan dulu baru praktek. Konstanta sekarang ya. Sebuah tempat atau kontainer dari suatu nilai.
artinya sudah ketetapan di sini ya. Nah, kita buat sendiri ketetapannya konstanta. Contohnya cons x ini adalah konstanta, nilainya adalah 89. Ada yang tidak ada tipe datanya, ada yang ada. Ya, yang ada seperti ini. Cons float p 3,14. Berarti p ini adalah tipe datanya bilangan pecahan 3,14. Kalau dia ada seperti ini maka dianggap integer. Ya, bilangan bulat. Ya. Cons x sama dengan 4. Paham ya? Baik. Baik, lanjut ke contoh penulisan konstanta. Contoh di sini string website. Nama konstantanya yang mana? String. String. Nama konstantanya Oh, website. website. Ya. String ini adalah tipe data. Ya. Jadi konstantanya adalah website. Website ini tipe datanya adalah string. Nilainya adalah www.duniailkom.com ya. Ini ya nilainya. Nah, sini ada konstanta. Mana konstantanya? IPK. IPK. Tipe datanya 9. double. Berarti pecahan ya. Nah, nilainya adalah 3,9. Ada 3. ya. Ada perintah cout, berarti kalau kita run hasilnya di layar output adalah sedang belajar bahasa C++ di panggil website ya. Nah, website isinya adalah di www.duniail.com ya. Kemudian ada cout \n, ini adalah sama dengan NDL ya. Enter. Seperti yang kita perhatikan tadi. Nah, semoga dapat IPK, panggil IPK. Nah, berapa? 3,99. Paham? Nah, kalau variabel ini adalah pada data identitas digunakan untuk menampung satu nilai. Tadi sudah Pak Yusuf jelaskan ya di tipe datanya, integer double atau float ya, karakter string. Nah, kalau ini tidak punya nilai, kalau tadi yang punya nilai, ya, int x sama dengan berapa tadi nilainya? 100 ya, punya nilai. Kalau ini tidak ada nilai, int hasil, double IPK, char kelas, string kegiatan, tidak ada nilai. Ya. Nah, bagaimana prakteknya Pak? Ini terakhir ya. Nah, prakteknya Pak, kalau tidak ada nilai, ya, coba Anda pahami, Pak Yusuf yang praktek sekarang. Ya. Sini ada variabel ya. Tidak usah ikut yang itu, mungkin variabel yang lain. String ya. String. Nama, misalnya Pak Yusuf tidak memberikan satu nilai, langsung titik koma. Kalau memberikan satu nilai, harusnya kan gini ya, string nama sama dengan ada petik ini ya, tuh ya, ini ada nilainya. Ya, kalau ada nilainya, Yusuf kosongin dulu. Berarti kita disuruh menulis di layar output, begitu ya. Nah, si outnya adalah perintahnya, misalnya gini, ketikkan nama Anda, berarti disuruh ngetik di layar output. Nah, kalau disuruh ngetik berarti nanti ada yang disimpan. Itu kita ketik di layar output ya. Gitu ya. Yang disimpan itu apa? Kita simpan dengan karakter in. Kalau karakter in panahnya ke dalam, lebih besar ya. Lebih dari. Kalau si out kurang dari. Kalau si ini masuk ya, masuk. Lebih dari ya. Jadi apa? Kita simpan sebagai nama sini. Jadi yang kita ketikkan di layar output nanti kita simpan sebagai nama. Itu ya. Baru nanti kita berikan pakai NDL aja ya, NDL tidak koma. Berikan enter. Baru nanti si out lagi nama Anda adalah gitu ya. Nama Anda adalah kasih kurung buka lagi, kurang dari kita panggil yang kita tuliskan tadi apa yang disimpan nama ya. Nama.
ini ya, kurang rapi. Kalau kita nulis kan jadinya nyambung ya. Nah, ketika nama Anda sebaiknya diberi tanda stop dulu. Ya, ketika nama Anda ini dua, nah, gitu ya, biar lebih rapi ya. Nah, kalau di runs, ketik nama Anda, nah gitu ya. Begitu di enter, ya, begitu di enter nanti akan ada satu baris kosong, kemudian muncul perintah ini ya. Nama Anda adalah ini. Nama Anda adalah paham? Nama Anda adalah Yusuf, ini manggil dari nama yang ada di sini yang kita ketikkan. Nah, di layar output kita simpan dengan variabel nama string tadi ya. Nama ini adalah string. Paham? Nah, coba yang tadi ini. Nah, ini ya. Ini dulu, nanti coba yang tadi seperti Pak Yusuf. Ada pertanyaan dari yang Pak Yusuf jelaskan? Nah, ini dasar ya. Pertemuan selanjutnya kita lanjutkan ke operatornya. Kalau Jumat mepet waktunya ya. Berapa menit lagi? Udah semuanya nyoba praktek. Nanti masih lihat. Biar ada alamat.